Assalamualaikum sedulur. Selamat datang di Rumah Dan. Gimana kabar kalian semua? Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berkebun, tapi dengan cara hidroponik. Saya yakin teman-teman semua sudah banyak mendengar tentang hidroponik. Mari kita belajar bareng-bareng. Yuk. Never to return again, but always in my heart. Hidroponik pada dasarnya ada dua, yaitu NFT atau Nutrient Film Technique. Yang kedua adalah DFT atau Deep Flow Technique. Nah, NFT biasanya gunakan pipa kira-kira 2 inci. Nah, konsep kerjanya kalau NFT itu aliran air dia nggak pernah berhenti. Dia terus mengalirkan nutrisi ke tanaman. Artinya di metode ini harus didukung oleh sebuah pompa air yang terus memberikan air ke tanaman yang ada di pipa NFT ini. Nah, biasanya menggunakan pipa seperti ini yang diameternya 2 inci ya, 2 inci. Nah, sistemnya begini. Untuk meletakkan tanamannya dalam pipa ini digunakan sebuah tempat yang dikenal sebagai net pot ya. Net pot ini biasanya yang lebarnya 5 cm seperti ini ya. Nah, itu nanti akan ditaruh di lubang-lubang ini nanti. Nah, karena tinggi dari net pot itu hanya sekitar 2 inci, makanya dia posisinya adalah langsung menempel ke bagian bawah dari pipa NFT tadi itu. Nah, karena seperti ini, maka kemudian airnya itu harus mengalir terus. Dia tidak boleh berhenti. Kalau dia berhenti, tentunya akarnya bisa busuk. Makanya kalau menggunakan sistem NFT seperti ini, ujung dari pipa bisa langsung menggunakan yang namanya geni. Dia bisa langsung dialirkan ke bawah tanpa perlu ada genangan di dalamnya. Jadi kalau pompa airnya mati, ya sudah, tidak ada lagi air yang mengalir di dalamnya. Apa keuntungannya? Keuntungannya tentunya karena air mengalir terus, baik oksigen maupun nutrisinya, dia terus akan mengenai tanaman itu tadi. Nah, ini adalah sistem yang pertama, yaitu sistem NFT. Kemudian yang kedua ada sistem DFT atau tadi ya, Deep Flow Technique. Nah, sistem DFT sedikit berbeda dengan NFT. Dia biasanya menggunakan pipa yang ukuran lebih besar. Nah, pipa-pipa ini antara 2,5 sampai dengan 3 inci yang digunakan. Nah, kalau dengan pipa yang besar ini, sudah pasti posisi dari netpot dia tidak langsung menyentuh ke bagian dasar. Dia pasti akan ada jarak. Nah, jarak inilah yang digunakan untuk memberikan sebuah genangan air di dalamnya. Jadi konsepnya kalau di FT, airnya tetap ada di situ. Artinya pompanya tidak perlu nyala terus. Nah, kalau secara listrik lebih hemat pastinya ya. Nah, karena kita membutuhkan genangan air pada saat sistem air mengalir dalam pipa, makanya di ujung pipa biasanya akan menggunakan yang namanya overloop. Overloop itu sama seperti adapter dari pipa. Dia fungsinya adalah mengecilkan bagian dari depan pipa ini menjadi lebih kecil. Nah, seperti ini. Sebelum dia dialirkan ke sistem irigasi seterusnya. Nah, apa tujuannya dengan menggunakan adapter ini? Nah, bisa dilihat apabila ada air yang melalui pipa tadi, pasti akan ada genangan yang kira-kira ketinggiannya mulai dari ini ya, dari batas lubang sampai dengan dasar pipa. Nah, di konsep seperti ini, air akan terus berada di dalam pipanya, meskipun pompa air tetap mati. Jadi dia lebih hemat, tapi tentunya ada sedikit risiko di dalamnya. Yang sudah pasti ya, bisa kemungkinan jentik-jentik nyamuk ada di situ, bisa bersarang di situ ya. Nah, konsep ini memang lebih murah ya, lebih murah, dan saya ada lagi konsep hidroponik DFT ini yang murah dan gampang makanya, yaitu dengan sistem yang box seperti ini.
Ini dia. Nah, dengan box seperti ini, tinggal taruh di lubang-lubang. Ini dengan cara seperti itu sangat murah ya. Nah, terus bagaimana air yang ada di bawahnya tadi supaya bisa menyentuh tanaman ya? Kalau sudah keluar akarnya, dia memang akarnya langsung mengenai airnya. Tapi kalau belum ada akar, di netpot tadi perlu ditambahkan yang namanya wick. Nah, wick ini adalah seperti sumbu ya, seperti sumbu kompor atau mungkin bisa dikatakan flanel ya, flanel yang ditaruh di netpot tadi. Nah, seperti ini. Tujuannya adalah selama dia belum mempunyai akar, maka air yang ada di dalam bak penampung ini ya, dia bisa membasahi akar tanaman yang belum sampai menjulur ke air tadi. Sama seperti tadi yang digunakan di pipa DFT. Jadi harus dicek. Kalau misalkan ternyata airnya itu belum bisa menyentuh, ya harus dia tambahkan wick seperti ini. Sebenarnya masih banyak lagi untuk konsep ini, tapi yang ingin Om Jans sampaikan adalah terkait penggunaan pipa ini. Dan nanti Om Jans akan lanjutkan dengan penjelasan terkait bagaimana membuat sebuah sistem hidroponik ya. Dan saya kali ini akan banyak menyampaikan yang sistem dengan DFT. Kenapa sistem DFT? Sudah pasti, karena lebih hemat. Dan silahkan saksikan di video yang lainnya bagaimana membuat sebuah hidroponik dengan hemat. Kreasikan ekspresimu bersama Rumah Jans. Assalamualaikum sedulur.